satu dari amalan yang bisa dilakukan pada saat bulan Ramadan adalah mencontoh dari baginda Nabi Muhammad SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, adalah beliau ingin berbagi apa? Berbagi pengalaman, ingin menyapa teman-teman semua, menjalin silaturahim. Jadi ini satu pekerjaan yang mulia. Dan tadi pada ini saya sampaikan, ternyata orang-orang itu jarang, terutama anak-anak yang tidak tahu, gitu kan. Ketika anak-anak saya ataupun anak-anak di komplek, anak-anak ngaji, ketika saya beri pertanyaan kayak tadi, berapa kali Nabi Muhammad SAW bertemu dengan bulan Ramadan? Mereka mengatakan ya 63 kali. Kenapa? Karena umur Nabi 63 tahun. Jadi Nabi Muhammad SAW bertemu dengan bulan Ramadan 63 kali. Betul. Jawabannya sih sebetulnya betul. Nabi ketemu dengan bulan Ramadannya itu memang 63 kali. Tetapi ketemu dengan puasa Ramadannya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa uswatina wa maulana Muhammadin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Selamat datang di channel YouTube Fauzi Ihsan. Dan alhamdulillah, hari ini kita memasuki puasa Ramadan untuk yang pertama kali. Jadi hadir di program Ramadan bersama Rasulullah untuk episode pertama. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan puasa Ramadan tahun ini senantiasa membawa keberkahan buat kita semua, teman-teman yang ada di rumah, dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan dalam lindungan Allah sehingga bisa menyelesaikan puasa Ramadan pada tahun ini dengan sebaik-baiknya, mencapai derajat la'allakum tattaqun. Walaupun di antara wabah virus corona yang sekarang sedang meluas di Indonesia. Nah, teman-teman semua yang dirahmati Allah, bicara tentang Ramadan, pertanyaan pertama adalah, kapan sih Pak Ustadz sebetulnya puasa Ramadan itu diwajibkan atas kita semua? Nah, teman-teman, bahwa Nabi Muhammad SAW pada saat beliau kembali dari hijrah, waktu itu beliau hijrah dari Mekah menuju ke Madinah, 1 tahun beliau berada di Madinah. Ya, tahun pertama Hijriah beliau belum ada puasa Ramadan, teman-teman. Tetapi bulan Ramadannya sudah ada. Tetapi perintah puasanya itu belum ada. Jadi gitu ya, paham ya? Jadi Nabi Muhammad SAW berada di Madinah tahun pertama Hijriah. Jadi tahun pertama itu disebut tahun pertama Hijriah. Beliau belum berpuasa Ramadan. Kenapa? Karena perintah puasa Ramadan belum turun. Gitu. Nah, Nabi Muhammad SAW, teman-teman sekalian, baru menerima perintah puasa ini pada saat setengah tahun setelah beliau 1 tahun berada di Madinah. Tepatnya pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Nah, perintah puasa ini seperti yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah kamu seperti orang-orang yang terdahulu untuk memperoleh ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas ya, teman-teman semua. Jadi Nabi Muhammad SAW tidak bertemu bulan Ramadan dari kecil. Nah, ini yang perlu diluruskan. Jadi Nabi Muhammad SAW itu bertemu dengan bulan Ramadan pada saat beliau umurnya sekitar 54-55, karena pada saat itu tahun kedua Hijriah. Itu Pak Ustadz.
itu kan puasa Ramadan, tapi bulan Ramadannya sudah ada belum? Bulan Ramadannya sudah ada. Sejak Nabi Muhammad SAW itu belum lahir, beliau kecil, bulan Ramadannya sudah ada teman-teman. Tapi perintah puasanya belum ada. Perintah puasanya baru tahun kedua Hijriah. Dan berapa kali beliau, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan bulan Ramadan? Lebih banyakkan kita teman-teman. Saya sudah ketemu bulan Ramadan sudah berapa kali. Nah, Nabi Muhammad SAW hanya bertemu dengan bulan Ramadan hanya 9 kali teman-teman semuanya dirahmati Allah. Makanya beruntung tahun ini kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Nah, saya tidak ingin berlama-lama. Di samping saya nih sudah hadir seorang bintang tamu, ganteng, gagah, perkasa, ramah senyum, semua orang kenal. Motornya semua orang juga kenal, dan beliau menyiapkan waktunya khusus untuk berbagi dengan teman-teman para pecinta program Ramadan bersama Rasulullah di channelnya Fauzi Ihsan. Kita sapa dulu teman-teman, kita kenalan dulu dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Pak Denny. Denny siapa Pak? Denny Sanjaya Pak Ustaz. Denny Sanjaya. Keren ya namanya, Denny Sanjaya. Kalau dilihat dari posturnya sih memang ini tipe-tipe pecinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, 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 amin. Pak Denny, gimana puasa pertama kali ini? Rasanya berat, haus atau bagaimana? Ya alhamdulillah, namanya kita puasa pertama. Cobanya cukup berat memang kalau puasa pertama itu ya, nahan haus. Ada aja segala godaannya Pak Ustaz. Ngomong-ngomong, profesinya apa? Profesi kita sebagai keamanan atau security di komplek perumahan. Oh, security komplek perumahan di Jakarta, di Bekasi, di Pitu? Di Bekasi Pak Ustaz. Oh, di Bekasi. Jadi teman-teman di Bekasi. Kebetulan rumah saya juga di Bekasi. Nah, kalau lagi puasa nih, kalau lagi saat tugas pagi, kan biasanya satpam ada 2 shift ya. Betul. Pagi dan malam ya. Kalau pagi sampai jam 7 malam itu ngomong-ngomong maaf nih, puasa nggak? Ya insya Allah. Puasa ya? Puasa ya? Tergantung kita dari niat dan nawaitunya. Oh gitu. Nah, kalau saya boleh tanya, apa sih yang dirasa berat pada saat puasa Ramadan, pada saat sedang bertugas di siang hari? Ya cukup beratnya ya nahan godaannya ya, apalagi kalau memang panasnya cukup benar-benar panas di atas kepala ya, kita menahan aus, menahan lapar, segala apapun ya harus kita tahan, dan maupun juga segala emosi harus kita rendahkan. Begitu ya? Ya. Paling berat itu ya berarti nahan haus, lapar, dan emosi juga dikendalikan ya? Iya betul Pak. Kadang kalau di kehidupan sehari-hari kan sering menjumpai ya, ini mungkin teman-teman yang sedang menyaksikan ini juga pengen tanya, kalau lagi melihat tuh anak-anak kecil yang lagi nggak puasa, Pak Denny beserta teman-teman lagi keliling, ada megang es sirup, anak umur 5 tahun, kemudian ada yang pegang es krim, gimana perasaannya? Ya kalau sebagai kita mah memaklumi karena mereka masih di bawah umur, ya paling kita perintahkan dan kita ingatkan kalau memang ingin minum atau ingin jajan ya dibawa pulang ke rumah, dan kalau bisa ya dikasih tahu orang tuanya agar biar bisa mendidik, belajar untuk anaknya berpuasa. Begitu Mas. Siap. Nah, satu lagi pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Bagaimana pekerjaan menjadi security atau keamanan komplek pada saat wabah corona seperti ini? Apakah juga pakai masker atau bagaimana? Tetap kita memakai masker karena memang prosedur dari koordinator keamanan kita maupun pengurus RW-nya, kita sebagai keamanan tetap menggunakan masker Pak. Tetap menggunakan masker ya. Teman-temannya juga banyak ya? Banyak Pak, pakai masker. Saya lihat di beberapa perumahan di komplek-komplek itu security sama ojol sekarang juga malah makin erat ya. Mungkin sama-sama merasakan adanya virus corona ini. Ya mungkin sama-sama merasakan, karena semenjak ada corona pekerjaan security juga kita makin bertambah. Bukan mengamankan warga, bukan mengamankan rumah-rumah warga maupun segala dan lain-lainnya.
pekerjaan kita bertambah. Iya. Jadi Pak Denny hadir di program Ramadan bersama Rasulullah ini teman-teman sekalian. Jadi beliau sebetulnya malu, tetapi karena keinginan beliau untuk berbagi, dan salah satu dari amalan yang bisa dilakukan pada saat bulan Ramadan adalah mencontoh dari baginda Nabi Muhammad SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, adalah beliau ingin berbagi. Berbagi apa? Berbagi pengalaman. Ingin menyapa teman-teman semua, menjalin silaturahim. Jadi ini satu pekerjaan yang mulia. Dan tadi Pak Denny saya sampaikan, ternyata orang-orang itu jarang, terutama anak-anak yang tidak tahu, gitu kan. Ketika anak-anak saya ataupun anak-anak di komplek, anak-anak ngaji, ketika saya beri pertanyaan kayak tadi, berapa kali Nabi Muhammad SAW bertemu dengan bulan Ramadan? Mereka mengatakan, ya 63 kali. Kenapa? Karena umur Nabi 63 tahun. Jadi Nabi Muhammad SAW bertemu dengan bulan Ramadan 63 kali. Betul. Jawabannya sih sebetulnya betul. Nabi ketemu dengan bulan Ramadannya itu memang 63 kali. Tetapi ketemu dengan puasa Ramadannya ini, itu beliau hanya 9 kali. Jadi kalau dirunut antara puasa Ramadan dengan perpindahan arah kiblat, itu jaraknya kurang lebih dalam beberapa riwayat disebutkan sekitar 7 hari 8 hari, hanya seminggu. Jadi kan waktu itu kan Pak Denny, kiblat kita ke Baitul Maqdis, ya kan? Nah, kita ininya menghadap ke sana. Nah, pada saat itu kemudian kiblatnya dirubah menjadi ke Masjidil Haram. Pada saat itu Nabi Muhammad di Mekah sana ada yang namanya Masjid Qiblatain. Itu sebagai bukti sejarah bahwa Nabi Muhammad SAW pernah sholat 2 rakaat menghadap ke Baitul Maqdis dan 2 rakaat menghadap ke Masjidil Haram. Nah, setelah itu baru lahir turun perintah puasa Ramadan. Jadi agak cepat sekali. Nah, tempatnya di mana? Perintah itu turun, tempatnya di Madinah, bukan di Mekah. Jadi perintah Ramadan itu turunnya di Madinah tahun kedua Hijriah. Ini teman-teman, jadi ini yang perlu kita pahami bersama, bahwa hampir bersamaan datangnya bulan suci Ramadan, perintah itu di tahun kedua Hijriah, hampir bersamaan dengan pengalihan memindahkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram gitu. Jadi ini menjadi pengalaman buat kita sendiri. Nah, kita kembali lagi ke Pak Denny Sanjaya. Pak Denny, kalau boleh saya tahu, bagaimana Ramadan bersama keluarga di hari pertama ini? Ya, alhamdulillah kalau untuk hari pertama kita berpuasa, ya pas kebetulan kita juga sedang tugas pagi, jadi kita merasakan senang lah sahur bersama keluarga. Dan buka puasanya bisa bareng dan iya, tapi biasanya kalau ini ya, security komplek gitu, kalau puasa ini ya enak kan? Ya, alhamdulillah. Kalau untuk puasa di komplek security insya Allah terjamin, karena kita menjalankan juga sebagai minta warga yang peduli, yang ada peduli. Dengan tim security kita mengadakan mendata untuk persiapan takjil buka puasanya. Apa yang dilakukan tim security di kompleknya Pak Denny Sanjaya menghadapi bulan Ramadan ini? Mungkin ada acara-acara tarawih bareng, atau bagi takjil, atau membantu warga masyarakat bagi takjil? Ya, ada seperti itu? Kalau untuk tahun ini kan tidak diperbolehkan Pak Ustadz. Karena selagi maraknya virus corona, tidak boleh ada kegiatan apapun Pak Ustadz. Jadi memang ini ya, program stay at home ya. Betul Pak Ustadz. Ngomong-ngomong, anak ada berapa sekarang? Anak mah kalau buat ini 3 Pak Ustadz. 3 ya? Istri? Istri 1 lah. Ada rencana? Wah, jangan. Nggak ada. Cukup 1 Pak Ustadz. Cukup 1. Yakin ya? Teman-teman, ini contoh ya, 1 katanya, 1. Katanya kalau security 1. Kalau Ustadz boleh? Boleh 2. Satu saja gitu ya. Nah, terus ngomong-ngomong, bicara mengenai tentang Nabi Muhammad SAW. Waktu kecil mungkin Pak Denny Sanjaya pernah
berikan tentang kisah-kisah Nabi Muhammad SAW, atau dulu pernah belajar di sekolah gitu, apa yang masih teringat dalam memori tentang baginda Nabi Muhammad SAW? Yang pernah masih teringat di peningatan saya itu waktu zamannya beliau memperjuangkan untuk umatnya, berperang dengan kaum Yahudi gitu Mas. Dahsyat, itu dahsyat itu. Jadi gini Pak Denny, kita ini, Pak Denny, saya, Fauzi Iksan, dan pemirsa semua yang ada di channel YouTube-nya Fauzi Iksan, dan juga para pemirsa di program Ramadan bersama Rasulullah ini, kita ini tidak akan pernah tercipta. Kita semua dan teman-teman para kameramen audio, semua kita ini tidak akan pernah tercipta kalau bukan karena kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi siapa yang pertama kali diciptakan itu Pak Denny? Kalau menurut Pak Denny siapa yang pertama kali diciptakan? Salah nggak apa-apa. Pertama kali diciptakan matahari, bulan, atau malaikat? Pertama kali diciptakan itu apa, Nabi Adam? Malaikat dulu. Malaikat. Teman-teman, siapa dan apa yang diciptakan Allah pertama kali? Oke, dia jawab malaikat juga. Nah, dia jawab kupu-kupu. Jadi gini teman-teman, yang Allah ciptakan pertama kali sebelum Allah ciptakan segala sesuatu itu Pak Denny, nurnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Allah ciptakan segala sesuatu. Jadi bukan yang lainnya, bukan matahari, bukan bintang, bukan malaikat, bukan tubuh-tubuhan, tapi yang pertama kali diciptakan oleh Allah melalui kun fayakun adalah nurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teman-teman. Baru dari nurnya Nabi Muhammad SAW itu berpindah kepada rahimnya Siti Aminah, kemudian beliau lahir di sebuah dataran rendah yang disebut dengan Al-Haramain. Kata Allah dalam sebuah hadis qudsi begini Pak Denny, kalau bukan karena kecintaanku kepadamu Muhammad, sekali lagi teman-teman, kalau bukan karena kecintaanku Allah kepadamu Muhammad, maka mustahil aku menciptakan bumi langit beserta isinya. Jadi kita nggak bakal tercipta. Kenapa kita tercipta? Karena Allah cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Gitu. Karena Allah cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Berarti pada diri saya, pada diri Pak Denny, pada diri kameramen, audio, kemudian pada diri itu teman-teman yang di sana, pada diri teman-teman pemirsa, di situ mengalir ruh, mengalir darah, mengalir ikatan cinta Nabi Muhammad SAW kepada kita semua. Makanya mohon maaf, orang yang nggak pernah sholat, yang dia selalu berbuat jahat, nauzubillah min zalik ya, kalau Nabi Muhammad SAW dihina, dia juga marah. Kenapa? Di sini mengalir kecintaan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Matahari juga, rembulan juga. Makanya semua yang berada di alam ini mengirimkan salam dan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Harusnya pada saat Nabi Muhammad SAW tadi pada ini sebutkan berjuang melawan kaum Yahudi demi umatnya sampai beliau berdarah-darah, harusnya setiap muslim gereng gitu loh, gereng. Kenapa gereng? Iya dong, wong di sini kalau ada aliran listrik itu kan ada arus kan, berarti ada gereng sehingga nyala gitu kan. Tapi kalau kita nggak ada, maka nggak ada gereng. Ya di situ cintanya nggak turun. Nah, kenapa cintanya tidak bisa keluar? Karena tidak pernah dibersihkan. Dia jarang baca sholawat, dia jarang mengucapkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam begitu. Jadi semua kita ini tercipta karena baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu poin menarik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Ini satu poin yang sangat menarik dari Pak Denny Sanjaya. Tadi beliau mengajarkan kepada kita bagaimana tadi yang diciptakan Allah pertama kali. Ini menjadi evaluasi buat kita. Sudahkah hati kita terkait dengan baginda Nabi Muhammad SAW? Kalau kita memang cinta kepada beliau, maka kita meneladani akhlak beliau. Jangan pernah mengatakan kita sukses kalau kita tidak kenal dengan baginda Nabi Muhammad SAW.
Jangan pernah kita mengatakan kita orang kaya kalau kita tidak bisa berbuat, dermawan, berbagi seperti baginda Nabi Muhammad SAW. Karena pada dirimu sesungguhnya ada kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu Pak Denny. Nah, terus ngomong-ngomong, Lebaran mudik nggak? Kan ada larangan. Aslinya dari mana sih? Saya Asli Jakarta, Bos. Oh, Jakarta. Jakartanya di? Kemayoran. Oh, Kemayoran. Lah, tadi dari Kemayoran ke sini, sekarang udah punya mobil ya, security sekarang, masya Allah. Amin, amin, amin ya robbal alamin, ya Allah. Titipan, Pak Ustaz. Titipan dari Allah, betul. Jadi kalau mudik kan? Paling ya ke tempat mertua di Bogor. Mertua di Bogor. Oh, di situ. Habis dari Bogor yang kita ke Kemayoran. Cuma kayaknya tahun ini kita nggak bisa kemana-mana. Karena Kenapa? kan dapat larangan, Pak Ustaz. Oh iya ya. Kita kemarin nelpon ke keluarga, katanya nggak boleh pulang dulu. Biasa kan kita kalau munggahan ini menjelang puasa kita pulang, ziarah ke makam nenek yang buyut. Dan ziarah, cuma ada larangan begini, katanya dengar mau dikarantina, yang dari mana aja juga masuk ke Jakarta itu. Loh, kalau dari Bekasi ke mana tadi? Ke Jakarta. Ke Jakarta, tempatnya Pak Denny itu, emang di karantina juga? Karantina. Maka itu kata orang tua dikarantina dari RT-nya. Sekarang musim karantina ya? Iya. Sedih banget Pak Ustaz. Untuk tahun ini di bulan puasa. Sedih ya. Karena kita kan nggak bisa berkumpul bareng dengan keluarga. Yeah. Terus kita ziarah juga tidak diperbolehkan. Ya kita hanya berdiam diri di rumah saja melalui doa. Iya. Tapi satu poin yang ingin saya sampaikan sama Pak Denny, mumpung ini bulan Ramadan, mumpung ini bulan suci, mumpung ini bulan mulia, yang pertama usahakan dekat pada keluarga, dekat sama anak-anak. Kalau biasanya di hari biasa tidurnya kita anak-anak tidur asal geletak aja. Ya sekarang kasih cerita lah 3 menit 5 menit tentang Nabi Muhammad SAW gitu ya teman-teman pemirsa yang dirahmati Allah. Kenapa? Loh, nanti anaknya nanya tiba-tiba, "Duh, papa, tumben papa cerita tentang Nabi Muhammad." Iya, tadi kita habis syuting sama Pak Ustadz. Jadi ada yang sampai kepada anak-anak. Yang kedua, apapun kondisinya tetap kita kudu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun itu, dalam kondisi apapun, karena orang yang berdoa di dalam bulan Ramadan ini termasuk waktu yang mustajabah, waktu yang bagus. Mau sedang tugas, mau saat di rumah, banyak-banyakin nyebut nama Allah, banyak-banyakin istighfar gitu. Biasanya kan teman-teman security di beberapa stasiun TV, "Pak Ustadz, saya kan nggak bisa ngaji, saya tugas." Bukan alasan. Bisa aja sebut subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu akan menjadi puasa kita menjadi lebih berbobot gitu kan. Kemudian yang ketiga, salam juga nanti sampaikan salam saya buat istri, buat keluarga. Mudah-mudahan Pak Denny Sanjaya beserta keluarga, saya berdoa bersama teman-teman yang menyaksikan video ini di acara Ramadan bersama Rasulullah ini, mudah-mudahan semakin cintanya keluarga Pak Denny kepada Allah, kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan Pak Denny Sanjaya sekeluarga, karena saking cintanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Pak Denny sekeluarga bisa melaksanakan ibadah umroh. Amin. Bisa berkunjung ke makamnya baginda Nabi Muhammad SAW. Satu lagi, mumpung belum ditutup. Emang kalau security itu potongannya harus cepat? Wah, harus Pak Ustaz. Harus. Gondrong sedikit aja kita kena hukuman dari koordinator keamanan. Oh ya? Iya, dihukumnya nggak tanggung, suruh lari satu komplek Pak Ustaz. Maka itu kita harus menjaga kerapian, kedisiplinan. Gitu Pak Ustaz. Keren. Ada berapa teman-teman yang ada di komplek? Teman-teman kalau khusus buat RW itu ada 10. Kalau ditambah sama khusus mandiri RT itu di semua 12. Terakhir Pak Denny, mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman security atau keluarga, apa pesannya untuk bulan Ramadan ini dari Pak Denny? Silahkan menghadap ke kamera. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk teman-teman tim security yang seprofesi dengan saya, mudah-mudahan di bulan puasa Ramadan ini kita dikasih kesehatan walaupun virus corona sedang merajalela seluruh dunia. Ya, kita sekeluarga mudah-mudahan dikasih kesehatan,
dan diberikan rezeki. Amin, amin ya Allah. Dan bisa menikmatinya dan kita bisa saling berbagi walaupun keadaan kita juga pas-pasan, kita masih bisa berbagi dengan orang yang lebih tidak mampu dari di bawah kita ini. Ini ya Mas. Yang penting bersyukur, itu kan? Intinya memang bersyukur. Intinya memang bersyukur. Oke Pak Denny, terima kasih banyak. Pak Denny, ini ada ucapan terima kasih ya, walaupun nggak seberapa. Ini nanti bisa dibawa ke depan, ditukar dengan goodie bag. Isinya insya Allah bisa dipakai untuk bersama keluarga. Ya seminggu 2 minggu insya Allah bisa. Ini silakan diterima dari PT Arminareka Perdana antara Anda dan Baitullah. Nah, ya, ucapan terima kasih untuk PT Arminareka Perdana. Semoga sukses dan perusahaannya tetap maju dan lancar. Amin, 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 amin. Dan Fauzi Ihsan tetap di situ gitu ya. Satu lagi Pak Denny. Ini diterima dong, diterima, taruh situ. Nah, ini satu lagi ucapan terima kasih dari kami, dari Majelis Cinta Rasulullah. Nanti juga bisa ditukar ya di depan. Ini nggak seberapa, tapi insya Allah bisa buat oleh anak-anak di rumah, gitu ya. Terima kasih banyak dari Majelis Cinta Rasulullah atas pemberiannya. Semoga bermanfaat untuk keluarga saya dan mudah-mudahan tetap eksis. Amin, amin, tetap dipercaya oleh seluruh masyarakat, khususnya Ustadz Fauzi Ihsan dikasih kesehatan dengan keluarga. Amin, ya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Pak Denny Sanjaya atas waktunya. Masya Allah, jauh-jauh dari Jakarta Utara datang ke studio ini teman-teman hanya untuk berbagi. Mudah-mudahan apa yang beliau lakukan, perjalanannya semuanya mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih dan hidup beliau selalu berkah, mulia dunia dan akhirat. Cita-citanya tercapai, anak-anaknya menjadi anak-anak yang salihah, kemudian beliau kabul segala doa dan harapannya. Nah, teman-teman sekalian dirahmati Allah, saya Fauzi Ihsan di program Ramadan bersama Rasulullah. Demikian pertemuan kita untuk hari pertama ini, episode pertama, puasa di hari pertama. Insya Allah kita akan berjumpa lagi esok hari di episode kedua, memasuki bulan Ramadan yang kedua. Nah, bagi teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, yang ingin berbagi pengalaman hidup di studio ini, kami persilahkan dengan senang hati. Silahkan teman-teman hubungi, nanti nomornya ada di deskripsi YouTube. Silahkan dibuka, di situ ada nomornya. Silahkan hubungi. Kita akan buatkan jadwal. Silahkan teman-teman bisa berbagi tentang pengalaman kehidupan, kesuksesan, tips-tips meraih sukses dan lain sebagainya. Insya Allah Ramadan tahun ini semakin berkah dan barokah buat kita semua. Terima kasih. Saya Fauzi Ihsan mewakili segenap kru dari Ramadan bersama Rasulullah, dan tentunya Pak Denny Sanjaya juga mengucapkan banyak terima kasih. Walafu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.